Oke, jadi ini merupakan kompor SPF versi 2. Dan ya, kompor ini dikenal dengan kompor yang multifungsi karena bisa dibongkar pasang. Ini merupakan tampilan ketika kamu dapat satu unit kompor SPF versi 2. Dan kita akan bongkar satu per satu ini isinya apa saja dan bisa digunakan untuk apa saja. Ya, jadi sesuai namanya, kompor SPF ini bisa untuk steam, boil, and fry. Dan kita akan bongkar satu persatu bagian per bagiannya. Jadi ini untuk chambernya bisa kita bongkar pasang seperti ini. Ya, bisa kita angkat seperti ini dan kita kembalikan lagi seperti ini. Jadi ini chamber untuk menampung air dan minyak yang akan kita gunakan. Oke, kita akan ukur chamber dari kompor SPF ini. Oke, jadi untuk panjangnya dia ada di 62 cm, lalu lebarnya di 41 cm, dan untuk tingginya atau kedalamannya di 20 cm. Jadi panjangnya 62 cm, lebarnya 41 cm, dan tingginya atau kedalamannya di 20 cm. Ya, jadi untuk materialnya ini full stainless ya, mulai dari body, begitupun juga dengan rangkanya. Ini materialnya full stainless seperti ini. Ini untuk kekokohannya ya, bisa dilihat. Nah, untuk kontrolnya dia terdapat di sebelah sini ya. Di sini untuk kontrol apinya hanya satu yang ini. Selanjutnya, yang bikin beda kompor SPF ini dari kompor sebelumnya, di bagian belakang sini terdapat lubang hawanya di sini. Jadi untuk panasnya terbuang lewat lubang yang ini. Itu yang membedakan kompor SPF ini dengan kompor SPF yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa saja sih yang digunakan untuk menggoreng, mengukus maupun merebus. Untuk yang pertama, kita ke mode gorengan. Di sini ada basket penggorengannya seperti ini. Jadi untuk menggoreng dia menggunakan basket seperti ini. Cara pakainya, kita pakai handle yang ini. Jadi dia handle ini kita masukkan di lubang pada basket dan kita angkat seperti ini. Dan untuk mode goreng selain basket, dia juga menggunakan sayap penirisnya. Seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan sayap penirisnya. Dari chamber penggorengan, setelah matang penggorengannya, kita angkat dan kita tiriskan di sayap penirisannya seperti ini. Jadi ini untuk mode penggorengannya, dia menggunakan basket penggorengan dan sayap penirisnya. Selanjutnya kita akan ke mode kukusan. Selanjutnya untuk mode kukusan, di sini dia menggunakan tutup atau loyang perforat seperti ini. Kita pasangkan seperti ini. Nggak ketinggalan, di sini ada tutup kukusannya seperti ini. Ya, jadi ini untuk mode kukusan. Untuk mode kukusan memang dia lebih simple sekali. Selanjutnya yang terakhir kita ke mode rebus-rebusannya. Jadi untuk mode rebusan di sini ada dua tipe ya. Yang pertama kita bisa menggunakan sekat seperti ini. Ini untuk mode rebusan untuk merebus odeng dan yang lain sebagainya. Jadi di sini nanti terbagi menjadi 6 sekat yang bisa kita masukkan berbagai macam menu odeng. Nah, selain sekat, di sini juga ada frame noodle kukurnya seperti ini. Jadi yang ini kita pasangkan di atasnya. Jadi untuk frame ini kita bisa memasak berbagai jenis menu mie maupun pasta. Oke, jadi seperti itu 3 mode yang bisa digunakan di kompor SPF versi 2 ini. Ya, jadi untuk chamber kompor SPF ini memang sedikit berbeda.
dari SPF versi 1 ya, dimana chambernya lebih dalam. Untuk bagian belakangnya juga di sini sudah terdapat lubang hawa atau lubang pembuangan asap panasnya di bagian sini di belakang. Dan begitu juga dengan kompornya, ini berbeda dengan kompor yang biasa digunakan SPF yang pertama. Di sini kita menggunakan burner high pressure seperti itu, dimana yang sebelumnya kita menggunakan 2 kompor biasa. Nah, untuk mode-modenya seperti goreng, rebus, dan kukus, itu cara pasangnya juga mudah banget ya. Nah, untuk goreng ini biasanya bisa digunakan untuk menggoreng fried chicken, menggoreng berbagai jenis goreng-gorengan seperti lumpia, risol, bahkan untuk donat juga bisa kamu goreng menggunakan kompor SPF versi 2 ini. Untuk mode rebusnya, di sini ada 2 mode rebusan. Yang pertama kita menggunakan sekat. Nah, untuk yang sekat ini biasa digunakan untuk merebus odeng dan lain sebagainya. Nah, untuk yang satunya lagi bisa kita gunakan untuk merebus mie dan berbagai jenis pasta. Frame noodle cookernya yang ini. Yang sekat kita cabut dulu, kita lepas dulu, baru kita pasang frame noodle cookernya. Nah, yang terakhir untuk kukusan ini lebih simpel lagi ya. Jadi chamber utama tinggal kita pasangkan tutup perforat atau loyang perforat, dan atasnya kita tutup untuk mode kukusnya. Jadi seperti itu. Untuk kukusan juga bisa gunakan untuk berbagai jenis kukusan ya. Yang terakhir kita gunakan untuk mengukus roti kukus ala Thailand. Bisa juga untuk somai, dimsum, dan yang lain sejenisnya. Oke, selanjutnya kita akan cek. Jadi kita lihat berapa sih kapasitas maksimal dari kompor SPF ini. Kita di sini untuk mencobanya menggunakan air dari galon. Oke, jadi sebelum kita mulai, di sini juga terdapat keran pembuangannya ya. Nah, ini. Nah, jadi keran pembuangan ini bisa untuk menguras air dan minyak yang digunakan. Nah, kamu juga bisa custom keran ini dengan pipanya agar bisa masuk ke mesin oil filter. Jadi untuk pengurasan minyaknya lebih gampang seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja kita coba untuk kapasitas dari chamber ini. Ya, pertama kita masukkan untuk galon pertama. Ya, ini galon pertama masuk. Kita lihat. Oke, jadi ini galon pertama kurang lebih 19 liter. Nah, jadi untuk 19 liter air, kurang lebih air batasnya seperti ini. Kita lanjut ke galon kedua. Ya, jadi untuk galon kedua sudah masuk. Nah, ini untuk totalnya kurang lebih 38 liter air di chamber kompor SPF versi 2 ini. Jadi kapasitas 38 liter ini merupakan kapasitas ideal untuk kompor SPF versi 2 ini. Baik untuk merebus, mengukus maupun menggoreng. Ya, karena kalau untuk menggoreng juga nanti ketika kemasukan bahan makanan atau sejenisnya, tentu minyak akan sedikit naik seperti itu. Begitu juga untuk merebus maupun mengukus, jangan sampai airnya terlalu tinggi. Oke, jadi batas maksimal dan idealnya kompor SPF ini di 38 liter air maupun 38 liter minyak seperti itu. Dan di sini kita akan lihat berapa lama sih waktu yang tercapai untuk mendidihkan air di kompor SPF versi 2 ini. Karena kompornya baru, beda dengan kompor di SPF yang versi pertama. Oke, di sini kita akan hidupkan kompornya. Tinggal kita akan nyalakan seperti ini. Ya, nyala. Oke, di sini waktu kita menggunakan timer, kita mulai. Dari sekarang timernya sudah jalan. Dan kita akan tunggu berapa lama kira-kira waktu yang digunakan untuk mendidihkan air di kompor SPF versi 2 ini.
Oke, di sini waktu sudah 16 menit memasuki 17 menit ya, 17 menit kita cek untuk suhunya. Di sini di 67 derajat Celcius ya, 60 derajat Celcius, 67 derajat Celcius. Oke, di sini waktu sudah menunjukkan 32 menit dan bisa dilihat air semakin terlihat mendidih ya. Kita cek menggunakan termometer jarum seperti ini. Ya, di sini sudah 95 derajat Celcius. Bisa dilihat ya, masuk ke 99 derajat Celcius. Ya, dia sudah mendidih seperti ini dan waktu yang digunakan sekitar 33 menit kurang lebih ya. Seperti ini. Ya, jadi untuk mendidihnya seperti ini. Ya, karena dia menggunakan kompor high pressure, mendidihnya lebih maksimal seperti ini. Dan waktu yang digunakan kurang lebih 33 menit. Waktu didih di 99 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius seperti itu. Kita cek lagi. Di sini menggunakan termometer jarum seperti ini. Ya, benar, jadi titik didihnya di 100 derajat Celcius. Kita buktikan lagi menggunakan termometer tembak. Ya, titik didihnya di 99 derajat Celcius seperti itu. Oke, jadi seperti itu kita akan matikan terlebih dahulu. Nah, jadi kompor SPF ini kapasitas maksimal dan idealnya itu di 38 liter air maupun minyak, agar tidak melebihi batas dari chambernya. Dan untuk waktu didihnya jika menggunakan air itu di 33 menit kurang lebih ya, 33 menit hingga titik didih di 100 derajat Celcius. Dan untuk mengurasnya dan membersihkan dari chamber kompor SPF ini, terlebih dahulu kita tunggu minyak atau airnya tidak panas ya, atau bisa kita bilang kita tunggu dingin terlebih dahulu, baru nanti kita akan kuras dengan memutar kerannya yang itu. Nanti kita akan kuras, dan setelah dikuras tinggal kita angkat chambernya dan kita cuci chambernya menggunakan sabun pencuci seperti itu. Jadi simpel banget untuk maintenance-nya. Oke, jadi seperti itu review kita kali ini mengenai kompor SPF versi 2. Jangan lupa subscribe dan komen, dan tunggu konten review selanjutnya di Revon Teknologi.